Selamat malam, berjumpa lagi dalam program Netcall oleh Departemen Pelayanan dan Kesaksian Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Dalam renungan malam kali ini, oleh tuntunan Sabda Bina Umat GPIB, kita akan membaca dari surat Filipi pasal 2 ayat 14 sampai dengan 18. Saya, Pendeta Adventino Ekaristi Priyonggo, Pendeta dan Ketua Majelis Jemaat GPIB Bethlehem Sungai Ambawang dari wilayah Musyawarah Pelayanan Kalimantan Barat akan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam renungan malam kali ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa pencipta alam semesta, Engkau yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan. Oleh persekutuan Roh Kudus, Engkau telah membawa kami di dalam kebersamaan renungan malam saat ini. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu dari dalam Alkitab. Untuk itu ya Allah, dalam nama Yesus, sempurnakanlah anugerah Roh Kudus yang telah Engkau berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu, umat kepunyaan-Mu, sehingga di dalam kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu dari dalam Alkitab, kehendak-Mu sajalah yang dinyatakan kepada kami untuk menuntun langkah-langkah iman kami menapaki hari-hari kehidupan ini. Bersabdalah ya Allah, kami umat-Mu ini telah siap dan sedia untuk mendengarnya. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah melayakkan dan memperkenan kami. Amin. Kita akan membaca dari surat Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 18. Demikian dinyatakan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah iman-Mu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikian pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu kisah yang hendak saya bagi kepada kita sekalian saat sekarang ini, yaitu kisah mengenai seorang ibu yang pergi berbelanja ke pasar. Pasar ini sudah beberapa kali dia pergi berbelanja ke situ, dan banyak yang dia beli, sayur, buah, berbagai hal untuk dia bawa pulang. Suatu ketika dia pergi berbelanja ke pasar ini, dia sudah membeli sayur di satu lapak dagangan. Waktu hendak membayar apa yang menjadi belanjaannya, sang penjual sayur yang memakai kerudung mengatakan suatu hal yang cukup membuat ibu ini kaget. Sang penjual sayur itu berkata begini, "Ibu orang Kristen ya?" Dengan cukup kaget, ibu ini agak terpengarah dan berpikir, bagaimana bisa penjual itu berkata demikian? Apakah ada suatu atribut Kristiani yang sedang dia pakai? Apakah ada suatu tulisan Kristen yang tertempel entah di dahinya atau di bagian tubuhnya?
Sehingga sang penjual itu yang memakai kerudung itu bisa berkata demikian. Akhirnya ibu ini berkata balik kepada sang penjual, "Mengapa ibu berkata demikian?" Jawab dari sang penjual sayur itu begini, "Karena ibu berbeda." Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, how was your life? Bagaimana hari-hari yang Bapak Ibu Saudara-saudari sudah jalani? Apakah sudah ada perbedaan yang Bapak Ibu Saudara-saudari sudah lakukan di hari ini? Apakah sudah ada kebanggaan yang kita perbuat di hari ini? Ataukah suatu noda, suatu aib, suatu celah yang justru kita perbuat atau kita hasilkan dari kehidupan yang kita jalani di hari ini? Ayat bacaan kita saat sekarang ini mau mengajak kita untuk berintrospeksi tentang hari yang sudah kita jalani. Bagaimana hari yang sudah kita jalani? Apakah kita sudah menjadi seorang Kristen yang benar? Kita sudah cukup bersaksi tentang kasih Kristus, tentang karya keselamatan yang sudah Dia lakukan kepada kita, atau malah sebaliknya, seperti pada ayat 14 dan 15, kita malah menjalani hari dengan bersungut-sungut, dengan berbantah-bantahan. Kita malah bukan menghasilkan suatu kebanggaan seperti yang jemaat Filipi lakukan kepada Paulus, sehingga Paulus begitu penuh dengan sukacita dan mengajak jemaat Filipi untuk turut bersukacita oleh karena suatu kebanggaan yang dihasilkan dari kesaksian hidup jemaat Filipi, dan itu dirasakan oleh Paulus dan terbagikan kepada kita. Inilah yang seharusnya kita juga bagikan dalam kehidupan hari demi hari yang kita jalani oleh langkah-langkah iman kita sebagai orang-orang Kristen. Kekristenan bukan hanya menyangkut atribut-atribut atau simbol-simbol yang kita kenakan. Menjadi Kristen harus membawa suatu perbedaan. Ketika di dunia ini ada persungutan oleh karena ketidakpuasan diri, ada perbantahan oleh karena ketidakcocokan atau ketidakselarasan, orang-orang Kristen harus hadir untuk memancarkan terang Kristus. Terang Kristus yang membawa kehangatan, yang menerangi, yang menghadirkan damai sejahtera. Itulah seharusnya yang kita bawa di dalam hari-hari yang kita jalani, pada hari-hari yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Ada suatu pesan, ada suatu rencana Allah, ada suatu maksud Tuhan. Ketika hari demi hari Dia anugerahkan dalam kehidupan untuk kita jalani, ada suatu misi yang harus kita lakukan. Nah, firman Tuhan ini hadir bagi kita untuk menuntun kita di dalam kita berintrospeksi ketika kita hendak mengakhiri hari, tetapi juga sekaligus menjadi bekal bagi kita di dalam kita menyongsong hari-hari esok. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan telah hadir bagi kita. Kini kita pun telah bersiap untuk kemudian mengakhiri hari. Kita diajak melihat kembali di ayat yang ke-15. Ketika Paulus berkata agar orang-orang Kristen itu bercahaya di antara angkatan yang bengkok hati dan sesat, bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Seperti itulah, mari kita jalani hari-hari kita. Meskipun kini sudah mencapai kepada penghujung hari, tapi firman Tuhan tetap hadir, mengingatkan kita untuk menjadi bekal juga bagi kita menyongsong hari esok dan menyongsong istirahat kita di malam hari ini. Tuhan beserta dengan kita semua. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih
untuk hari-hari yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur juga untuk waktu yang telah Engkau karuniakan, di mana kami boleh membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu dari dalam Alkitab. Kami berterima kasih sebab Engkau Tuhan yang setia. Engkau Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, kami gumuli, Engkau ada di situ. Kami mengaku ya Tuhan, ketika di hari ini kami masih memiliki persungutan atau perbantahan. Ketika hari yang kami jalani bukan memunculkan kebanggaan, namun malah aib, noda dan celah seturut dengan dunia ini, bagaikan angkatan yang bengkok hati dan sesat. Kami mengaku akan kelemahan, kekurangan kami, akan ketidakberdayaan dan ketidaksempurnaan diri. Tetapi di dalam Yesus, Engkau Allah yang tetap mau berkenan kepada kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, perkenanan-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Kami tahu, meskipun penuh dengan kelemahan, kekurangan, ketidakberdayaan dan ketidaksempurnaan, tapi firman-Mu menuntun kami untuk kami terus berupaya menjalani kehidupan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu, sebagaimana yang telah Engkau nyatakan dalam firman-Mu dan oleh tuntunan persekutuan Roh Kudus. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menuntun kami, sebab sungguh kami membutuhkan Engkau di dalam kami menjalani hari-hari kami. Kini kami hendak menutup hari ini. Kami hendak masuk di dalam istirahat kami. Kami hendak meletakkan segala sesuatu untuk memulihkan tenaga serta kehidupan kami menyongsong hari esok yang baru. Kami tetap berserah kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Kami tetap tunduk kepada apa yang menjadi kehendak yang telah Engkau nyatakan melalui firman-Mu dan oleh tuntunan Roh Kudus. Dan Engkau sendiri juga Tuhan yang akan menjadi kekuatan dan kebaikan bagi kami dalam menjalani kehidupan yang terus berupaya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau berdoa juga membawa keberadaan diri kami pada berbagai pikiran-pikiran di dalam benak kepala kami dan perasaan-perasaan di hati dada kami. Engkau Tuhan yang maha mengetahui dan mendengar, tidak pernah menutup mata, tidak pernah menutup telinga. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan, berbagai perkara, persoalan yang kami hadapi. Kami mau membawa itu semua ke hadapan-Mu, menyangkut diri kami, menyangkut orang-orang di sekitar kami, terkait dengan mereka yang kami kasih dan mengasihi kami. Kami membawa itu semua ke hadapan-Mu ya Allah Bapa di sorga. Ketika ada di antara kami yang mengalami sakit, dalam nama Yesus, kami mau mengimani bersama-sama bahwa Engkau Tuhan yang akan menjadi kesembuhan dan kebaikan, kepulihan bagi tubuh kami. Kami berdoa juga untuk situasi dunia saat sekarang ini yang sedang berhadapan dengan pandemi corona atau virus COVID-19. Kami berdoa ya Allah Bapa di sorga untuk upaya-upaya agar pandemi ini segera berakhir. Untuk upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah, pribadi maupun juga tenaga-tenaga kesehatan dan berbagai satuan tugas dari lembaga-lembaga. Tuhan beserta dengan setiap pribadi-pribadi yang ada di garis depan untuk pandemi ini segera berakhir. Tuhan berkati upaya para peneliti untuk vaksin dari COVID-19 ini boleh segera ditemukan dan boleh berhasil untuk kemudian digunakan oleh umat manusia. Tuhan memberkati usaha dan upaya yang dilakukan. Tuhan beserta dengan kami sekalian umat manusia di seluruh muka bumi ini. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau juga memberkati gereja-gereja-Mu yang telah Engkau hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Dan kami sekalian jemaat, umat yang telah Engkau panggil untuk menjadi kepunyaan-Mu, yang ada di dalam saling mendoakan, saling memperhatikan, saling mengingatkan, menguatkan di dalam iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Tuhan beserta dengan gereja-gereja, termasuk juga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati fungsionaris majelis sinode. Tuhan memberkati setiap departemen-departemen, komisi dan biro yang ada, dan juga seluruh jemaat-jemaat GPIB yang ada di pelosok Nusantara. Tuhan beserta dengan hamba-hamba-Mu, para presbiter,
dan juga seluruh jemaat Tuhan dalam menjalani kehidupan yang terus melayani, bersaksi, dan bersekutu. Meskipun ada beberapa saudara-saudara kami yang masih belum bisa beribadah di gedung-gedung gereja mereka, tetapi itu tidak mengurangi penyertaan serta berkat Tuhan, curahan rahmat dan anugerah damai sejahtera yang senantiasa melindungi, menaungi. Di dalam itu semua kami beriman dengan teguh dan kokoh. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Sekarang kami hendak menuju kepada istirahat di hari ini. Tuhan menyertai, melindungi, dan menjaga kami. Terpuji nama Tuhan. Amin. Demikian yang boleh menjadi renungan malam kita saat sekarang ini. Tuhan beserta dengan kita semua. Ada. Kayu ahai ini ya. Jambu monyet. Yang itu kan buat kacang mete itu kan? Oh lain.